Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan perbedaan individual dalam belajar yang berkelompok dari Fajar Tri Aditya, Lili Sultia Putri, Rizky Rahmat Hidayat, dan dosen pembimbing kita adalah Dr. Afdal MPD Cons. Perbedaan individu dalam belajar. Pada dasarnya, tiap individu merupakan suatu kesatuan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari dua segi, yakni horizontal dan vertikal. Perbedaan segi horizontal adalah perbedaan individu dalam aspek mental, seperti tingkat kesadaran, bakat, minat, ingatan, emosi, dan sebagainya. Perbedaan vertikal adalah perbedaan individu dalam aspek jasmaniah, seperti bentuk, tinggi dan besarnya badan, tenaga, dan sebagainya. Masing-masing aspek individu tersebut besar pengaruhnya terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar. A. Gaya belajar. Gaya belajar atau learning style adalah suatu teknik yang lebih kita senangi dalam melakukan aktivitas berpikir, memproses, serta mengerti atau memahami suatu informasi, menurut Gunawan 2006. Lebih lanjut, Deporte dan Hernaki 2013 mendefinisikan gaya belajar sebagai panduan dari cara seseorang menyerap, mengatur, dan mengolah suatu informasi. Jenis-jenis gaya belajar. Menurut Deporte dan Hernaki 2012, gaya belajar dikategorikan menjadi 3, yaitu gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. A. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual atau visual learners lebih memfokuskan pada penglihatan. Gaya belajar visual mengakses pandangan visual yang dihasilkan mampu diingat. Dan dalam gaya belajar tipe ini, potret, warna, maupun hubungan ruang, serta gambar atau sketsa lebih menonjol. Anak didik dengan tipe visual memiliki kekhasan yakni rapi dan terarah, bertutur kata dengan sesuai, perancangan dan pengolahan yang tepat, jeli, teliti, dan rinci. B. Gaya belajar auditory. Gaya belajar auditory atau auditorial learners memfokuskan pada indera pendengaran dengan mengingat sesuatu. Ciri khas gaya belajar tipe ini benar-benar menggunakan indera pendengaran sebagai alat esensial untuk menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, anak didik harus mendengar, baru selanjutnya dapat memahami atau mengingat informasi yang diperoleh tersebut. C. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik atau kinestetik learners mensyaratkan personal untuk menyentuh atau memahami suatu yang menyampaikan informasi atau data tertentu untuk diingat peserta didik. Anak kinestetik belajar melalui bergerak, melakukan, ataupun menyentuh. Anak dengan tipe ini susah duduk tenang atau diam karena hasrat mereka untuk bereksplorasi dalam aktivitas begitu kuat. Anak dengan gaya belajar ini belajar melalui gerak dan sentuhan. B. Kepribadian dan temperamen. Kepribadian seseorang dapat kita tinjau melalui model, yaitu model Big Five dan model Big Myers. A. Model Big Five merupakan model yang diajukan oleh Lewis Galber, terdiri dari model kepribadian 5 dimensi, yaitu A. Ekstroversional. Orang tipe ini menikmati keberadaan bersama orang lain, penuh energi, serta mengalami emosi positif. B. Agreeableness merupakan individu yang penuh perhatian, bersahabat, dermawan, suka menolong, dan mau menyesuaikan keinginan dengan orang lain. C. Concentration. Individu ini selalu menghindari kesalahan dan mencapai kesuksesan tingkat tinggi melalui rencana yang penuh tujuan dan gigih. D. Neuroticism atau stabilitas emosional. Individu yang neuroticism tinggi memiliki reaksi emosi negatif, sedangkan orang yang neuroticism rendah cenderung tidak mudah terganggu, kurang reaktif secara emosi, tenang, serta bebas dari emosi negatif yang menetap. E. Openness to expression. Individu ini cenderung terbuka secara intelektual,
selalu ingin tahu, memiliki apresiasi terhadap seni serta sensitif terhadap kecantikan. B. Model Big Myers ditemukan oleh Isabel Big Myers dan Catherine C. Model ini meliputi 4 dimensi, yaitu A. Extraversion versus introversion. Orang yang introvert menemukan tenaga dan ide, konsep dan abstrak. Mereka selalu ingin memahami dunia yang merupakan pemikiran relatif serta konsentrator. Sementara orang yang ekstrovert menemukan energi pada orang dan benda-benda. Mereka memilih berinteraksi dengan orang lain dan berorientasi pada tindakan. B. Sharing versus inversion. Orang sensing berorientasi pada detail, mengingatkan fakta dan mempercayainya. Orang-orang yang intuitif mencapai pola dan hubungan di antara fakta-fakta yang diperoleh. C. Think versus feeling. Individu yang thinking menghargai kebebasan, mereka membuat keputusan dengan mempertimbangkan cerita, objek, dan logika dari situasi. Individu yang feeling menghargai harmoni, mereka memutuskan pada nilai kebutuhan kemanusiaan pada saat membuat keputusan atau penilaian. D. Jogging dan proaktif. Orang yang jogging cenderung tegang, penuh rencana, mengatur diri. Mereka fokus untuk menyelesaikan tugas, hanya ingin mengetahui esensi dan bertindak cepat. Orang-orang perspektif selalu ingin tahu, dapat menyesuaikan diri dan spontan. C. Sosioekonomi dan budaya. Dampak budaya terhadap pembelajaran. Setiap siswa berasal dari ruang lingkup budaya yang berbeda. Hal ini jelas berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan. Banyak aspek budaya mempunyai andi bagi identitas dan konsep dari pelajaran dan mempengaruhi nilai, sikap dan harapan, hubungan sosial, penggunaan bahasa dan perilaku lain para pelajar. Hal ini mewajibkan lingkungan pendidikan agar mampu merangkum semua siswa dari berbagai budaya dan kebiasaan agar dididik secara efektif dan efisien. B. Pengaruh status sosial ekonomi terhadap pencapaian siswa. Status sosioekonomi yang didasarkan pada penghasilan pekerjaan, pendidikan, dan gengsi sosial sangat mempengaruhi sikap pelajar terhadap sekolah, pengetahuan, kesiapan belajar, dan pencapaian akademis. Siswa yang berasal dari keluarga yang berpendidikan rendah mengalami tekanan yang mempunyai andil bagi praktik pengasuhan anak, pola komunikasi dan harapan yang rendah, yang mungkin akan kurang mendukung, akan kurang menguntungkan anak-anak ketika mereka memasuk sekolah. D. Pendekatan pembelajaran sesuai dengan perbedaan individu. Berikut ini beberapa cara pendekatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar individu. A. Gaya visual. 1. Gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. 2. Gunakan warna untuk memperjelas hal-hal penting. 3. Ajak anak untuk membaca buku berilustrasi. 4. Gunakan multimedia. 5. Ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. B. Gaya auditori. 1. Ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi. 2. Dorong anak untuk membaca materi pembelajaran dengan keras. 3. Gunakan musik. 4. Diskusikan ide dengan anak secara verbal. 5. Biarkan anak merekam materi. C. Gaya kinestetik. 1. Jangan paksa anak untuk belajar sampai berjam-jam. 2. Ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. 3. Izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. 4. Gunakan warna terang untuk memperjelas hal-hal penting dalam bacaan. 5. Izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Sekian dari kelompok 12. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Dan salah pembacaan kata, mohon maaf dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.